Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat rekan yang telah hadir di sela-sela kesibukan. Di sini terima kasih puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat kehidupan. Di sini izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yudhistira dari kelompok yang ditugaskan untuk melakukan tugas presentasi, kemudian tugas makalah dari pelajaran Bahasa Indonesia yang dimana dosen pengampu kita itu yang bernama Ibu Ananda Putri SPD MPD. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi serta membantu untuk kelancaran tugas kita ini. Kemudian di sini saya tidak sendiri, kami ada beberapa dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 3 yang nantinya akan berkenalkan diri. Dimohon untuk Mas Angga terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri serta dari perwakilan kelompok mana. Dipersilakan. Terima kasih Pak Yudhistira. Selamat malam semua rekan-rekan kelompok 4. Terima kasih atas undangannya dan saya mewakili kelompok 1 untuk memenuhi undangan dari kelompok 4. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih tadi Mas Angga dari kelompok 1. Terima kasih sudah hadir dari kesibukan, sudah menyempatkan waktunya. Kemudian untuk dari perwakilan kelompok selanjutnya, silakan Mbak Neklin memperkenalkan diri. Selamat pagi, nama saya Neklina dari kelompok 3. Hari ini sudah diundang untuk menghadiri penjelasan mengenai dampak kesenjangan upah ya dari kelompok 4. Senang sekali. Terima kasih atas undangannya dan siap untuk mendengarkan. Sama-sama Mbak Neklin, terima kasih juga. Nah, di sini yang akan kita bahas itu yaitu adalah dampak kesenjangan upah terhadap taraf hidup karyawan Mall Pinang Indah di Jakarta Timur. Disusun oleh kami 4 dalam bidang program studi Fakultas Ilmu Hukum. Nah, di sini adalah nama-nama anggota kelompok kami atau kelompok 4. Terdiri dari Yudhistira, saya sendiri, kemudian Krismanto untuk Natulen, kemudian Frederica, dia bertugas sebagai penyaji pertama, kemudian Syamil Diandra, dia untuk penyaji beberapa penyaji, kemudian Lutfi Masin bertindak sebagai penyaji 3, kemudian Adam bertindak sebagai penyaji kedua, kemudian Tamara bertindak sebagai penyaji ketiga, Eka sebagai penyimpulkan, kemudian Hasrul Susanto sebagai yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang akan bertanya. Kemudian di sini untuk daftar isinya, untuk bab pertama atau bab 1, kami menyimpulkan latar belakang, kemudian keduanya rumusan masalah, ketiganya tujuan, keempatnya untuk manfaatnya seperti apa. Kemudian kami mencatat juga metode penelitian apa dan bagaimana. Kemudian bab 2-nya nanti akan dipaparkan oleh penyaji kedua untuk memaparkan hasil dari penelitian. Kemudian yang keduanya hasil analisis dan pembahasan. Kemudian di bab 3-nya untuk penyaji ketiga, dia akan menyimpulkan serta akan membacakan tentang saran. Dipersilakan untuk penyaji pertama untuk perkenalkan serta memaparkan di bab pertamanya. Silakan. Oke, terima kasih Kak Yudhistira dan Sama-sama. teman-teman semua atas kesempatan diberikan. Pada bab pertama ini di latar belakang masalah kita berbicara ada 3 subjek. Yang pertama berbicara tentang sejarah pengupahan. Di mana di sejarah pengupahan ini kita bedah lagi ada 3, yaitu di zaman kuno pengupahan ditentukan oleh majikan dengan kekuatan dan otoritasnya mengaji para buruh. Akibatnya pengupahannya terhadap pekerja itu menjadi tidak adil dan merata, terutama pada para pekerja pabrik atau tambang. Kemudian di abad ke-19 muncullah gerakan baru, yaitu gerakan serikat buruh
yang memperjuangkan hak-hak pekerja supaya mendapatkan pengupahan yang adil dan mengatur sistem jam kerjanya secara wajar. Dan di abad ke-20, banyak negara mulai mengadopsi undang-undang yang mengatur tentang sistem pengupahan untuk para pekerjanya dan upah minimum pekerja. Kemudian yang kedua, kita masuk di sistem upah Indonesia. Di sistem upah Indonesia ada 3 era, di mana pertamanya kita berbicara di era kolonial. Upah di era kolonial itu diatur oleh Belanda kepada pribumi berdasarkan pekerjaannya dan status sosialnya. Kemudian di era kemerdekaan, di tahun 1948 itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang mengatur tentang hak-hak pekerja di bidang agraria. Kemudian di tahun 1950 tentang non-agraris yang mengatur tentang hak-hak pekerja. Kemudian di Orde Baru, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesetaraan upah untuk semua sektor pekerja. Dan kemudian di reformasi dan modern, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang mengatur tentang upah-upah dan kesetaraan UMP untuk setiap pekerja dan hak-hak yang didapatkan oleh pekerja. Kemudian yang terakhir di latar belakang masalah kita membahas tentang dampak yang terjadi akibat kesenjangan upah. Sini kita bisa lihat bahwa di era globalisasi di era yang semakin maju, kebutuhan masyarakat atau individu itu semakin bertambah, baik itu di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, maupun papan. Kemudian di perumusan masalahnya ada 3 yang mau kita bahas, yaitu apa dampak yang dialami oleh para karyawan di Mall Cipinang akibat kesenjangan upah yang terjadi. Kemudian kita juga berbicara bagaimana dinamika yang terjadi akibat kesenjangan upah itu. Dan yang ketiga, apa peran pemerintah dan apa peran perusahaan dalam mengatasi kesenjangan upah. Untuk tujuannya di sini ada 3. Kita membahas tentang apa dampak dari kesenjangan upah, mengidentifikasi dampak yang terjadi akibat kesenjangan upah, kemudian menganalisa faktor-faktor yang terjadi menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesenjangan upah di sektor mall. Kemudian yang ketiga, mengetahui bagaimana peran pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi kesenjangan upah. Kemudian yang keempat, kita berbicara tentang manfaat. Manfaat di sini, yang pertama, makalah ini bisa dijadikan sebagai teori analisis tentang bagaimana kesenjangan upah yang terjadi terhadap karyawan di mall, khususnya di Mall Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian, bagaimana dinamika kesenjangan upah yang berpengaruh bagi taraf hidup karyawan mall. Yang ketiga,
penelitian yang dilakukan pada makalah ini bisa bermanfaat untuk semua pihak, terkhususnya untuk karyawan atau pekerja atau buruh dan pemerintah serta perusahaan pengelola. Kemudian yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan untuk makalah ini kami lakukan ada dua, yaitu untuk wawancara dan studi pustaka. Dalam wawancara, kami langsung mewawancara pekerja-pekerja yang ada di Mall Cipinang Indah, Jakarta Timur. Kemudian untuk studi pustakanya, kami melakukan studi pustaka melalui buku-buku yang terkait dengan senjangan upah atau artikel-artikel berita online yang berkaitan dengan kesenjangan upah. Demikian bab 1 yang bisa saya paparkan. Selebihnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Itu tadi dia atas pemaparan dari penyaji 1 yang bernama Frederika atas pemaparannya. Kemudian kami lanjutkan untuk pemaparan atau penjelasan di bab 2. Kami persilakan kepada penyaji 2 untuk menjelaskan atau memaparkan. Silakan. Serta memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kakak Yudis atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adam Rahadian Widianto. Berikut kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Pada bab ini kita melakukan sebuah penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber yang kita temui di sekitaran Mall Cipinang Indah, Jakarta Timur. Target dari wawancara kita ini adalah para karyawan yang bekerja di dalam area mall. Dari penelitian yang kita lakukan, bisa didapati bahwa upah karyawan mall itu memiliki berbagai faktor yang kompleks. Seperti contoh yang pertama, bisa di next, Pak Yudis. Seperti contoh yang pertama, ada dari penelitian yang kita lakukan bisa didapati bahwa seperti contoh pertama, perbedaan upah dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja. Kesenjangan ini juga dapat tercermin dari ketidaksertaan dalam peluang karir dan promosi dalam mall. Dinamika pasar tenaga kerja di sektor retail dapat mempengaruhi upah karyawan. Di dalam masalah ini juga terdapat faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, persaingan antar bisnis, dan juga kebijakan regulasi yang turut berperan dalam membentuk kesenjangan upah. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap ketidaksertaan upah di lingkungan mall. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Itu dia tadi atas pemaparan penyanyi 2 atas memaparkan bab 2-nya. Terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita lanjut di bab 3. Dipersilakan untuk penyaji 3 untuk memperkenalkan diri serta memaparkan dari bab 3 tersebut. Dipersilakan. Ya, silakan Kak penyaji 3. Bang Lutfi sekiranya untuk penyaji 3. Oh, siap, baik Bang Yudis. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Mall Cipinang Indah, Jakarta Timur pada tanggal 24 Desember 2023, penulis menyimpulkan bahwa kesenjangan upah di mall sangat mempengaruhi taraf hidup para karyawan. Ya, silakan Kak. Dampak tersebut cukup miris. Mungkin terkendala jaringan ya. Mungkin dari Bang Lutfi bisa dibantu untuk menanggulanginya. Oke, baik. Terima kasih Bang Yudis. Boleh dilanjutin? Oh ya, silakan. Udah bisa ya, Kara ya? Iya. Silakan. Kara. Silakan.
Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Mall Cibinong Indah, Jakarta Timur pada tanggal 24 Desember 2023, penulis menyimpulkan bahwa kesenjangan upah di mall sangat mempengaruhi taraf hidup para karyawan. Dampak-dampak tersebut cukup miris untuk diketahui, pasalnya kesenjangan tersebut membawa efek yang banyak sekali, diantaranya upah yang tergolong kecil. Dengan upah minim pekerja tetap harus bekerja agar dapat mempertahankan taraf hidupnya. Selanjutnya, saran. Dari kesimpulan yang didapatkan, saran yang berkaitan dengan kesenjangan upah terhadap taraf hidup karyawan sebagai berikut. 1. Para pekerja sebaiknya dapat mengevaluasi hasil kerja dan pendapatannya setiap saat agar mengetahui kestabilan hidupnya. Kedua, regulasi pemerintah tentang upah harus diperketat dan diperbaiki sehingga kesenjangan yang ada di lapisan bawah pun ikut terkena dampaknya. Sekian dari saya. Terima kasih atas pemaparannya dari Kak Ara sebagai penyaji 3. Kemudian telah sampailah kita di sesi waktu pertanyaan atau tanya jawab. Kita persilakan perwakilan kelompok berapa ya? Kelompok. Mas Yudis, saya mau bertanya. Oh, silakan. Ya, terima kasih. Menarik sekali ya makalah mengenai kesenjangan terhadap pendapatan ya. Nah, melihat masih terjadinya kesenjangan seperti yang tadi dipaparkan, apakah kesenjangan upah ini sebenarnya di Indonesia ini sudah diatasi atau belum ya Mas ya? Oh, terima kasih. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mbak Neklin, perwakilan dari kelompok 3. Silakan dari kelompok kita untuk menanggapi pertanyaan Mbak Neklin tersebut. Apakah sudah diatasi kesenjangan? Ya, salam kenal. Saya Santo dari kelompok 4. Kesenjangan orang. Volumus. Ya, silakan Bang Asrul untuk menanggapi dari pertanyaan Mbak Neklin perwakilan kelompok 3 tadi. Siap. Perkenalkan, saya Susanto dari kelompok 4. Saya menanggapi kesenjangan upah pada orang tua dapat berdampak signifikan pada pendidikan. Orang tua yang rendah mungkin menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, pendidikan, kesehatan. Contohnya, seperti minder sama teman-teman, tidak dapat memenuhi kebutuhan alat tulis dan tidak dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Baik. Oke, paling itu dari tanggapan kepada pertanyaannya Mbak Neklin, kira-kira gimana, mau menanggapi atau sudah cukup? Apakah sudah puas dari tanggapan Pak Hasrul ini? Ya, dari jawaban Pak Hasrul kan memang ada kesulitan ya buat orang-orang yang memiliki kesenjangan pendapatan ya, bahwa mereka harus menyesuaikan dengan kehidupan mereka. Nah, sekarang kalau itu kan suka ada yang pekerja dengan gaji yang minimum, mungkin mereka cuma ada yang 2 juta, mungkin ada yang 5 juta. Nah, sebetulnya dengan tingkatan pendapatan yang seperti ini dan kebutuhan hidup yang ada saat ini, apa sih tolak ukur yang dipakai pemerintah sehingga bisa dikatakan bahwa enggak kok, kesenjangan upah itu sudah teratasi atau belum gitu, Mas? Terima kasih. Mas Hasrul, tanggapannya? Siap, izin menjawab. Ya, silakan. Kesenjangan upah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterampilan, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta regulasi upah untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Namun efektivitasnya dapat bervariasi dan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan sektor swasta, pendidikan, dan kebijakan ketenaga kerja. Terima kasih, saya balikin ke moderator. Terima kasih Pak Hasrul atas tanggapan dan jawabannya. Sekiranya bagaimana, kita kembalikan ke Mbak Neklin, puaskah atau ada tanggapan ataupun kritik dan saran terhadap jawaban Pak Hasrul tersebut?
Cukup sih, jadi artinya pemerintah juga turun tangan ya dalam hal ini Betul, untuk supaya standar yang ada itu menjadi sama gitu ya, Mas, ya. betul, Mbak Nekli. Oke, Betul. terima kasih, Terima cukup clear. ya, sama-sama. Terima kasih. Itu dia tadi Mbak Neklin, pertanyaannya mengenai apa upaya-upaya pemerintah dan sebagainya. Terima kasih atas waktu dan pertanyaannya. Kemudian kita next untuk sesi tanya jawab yang kedua dari perwakilan kelompok 1, yaitu Bang Angga. Silakan Bang Angga, untuk waktu dan pertanyaannya dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Ini sebetulnya materinya cukup mistik ya, cukup pas. Nah, tadi sempat disampaikan oleh Bu Neklina, sebetulnya pemerintah sudah hadir. Dan sedikit saya ingin mengomentari juga sebelum lanjut ke pertanyaan. Sebetulnya kan tadi ada legal standing ataupun dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan sebenarnya the new update-nya itu setelah itu kan ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 UCK, lalu ada lagi Perpu Nomor 2 Tahun 2022, Perpu Ciptaker telah ditetapkan dan juga dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai penetapan bahwa Perpu tersebut menjadi legal standing atau dasar hukum kaitannya dengan perjanjian kerja ataupun upah ataupun terhadap pesangon dan lain-lainnya. Nah, kebetulan ini day to day saya sehari-hari seperti ini ya, bekerjanya kaitannya dalam bidang ini. Nah, saya ingin bertanya, kalau kita mengkorelasikan antara hubungan dengan orang tua, anggaplah di sini the new job seeker ya, atau fresh graduate ya, pencari kerja baru. Nah, kira-kira nih sebelum anak tersebut lulus, apa nih mitigasi dari orang tuanya dalam menghadapi kerasnya dunia kerja di negara kita ini. Kaitannya tadi lebih spesifiknya tentang kesenjangan upah. Mungkin ada mitigasi tersendiri dari para orang tua untuk menyiapkan anaknya masuk ke dunia kerja. Kira-kira ada tidak dari sisi kelompok 4 setelah menginvestigasi di salah satu mall di Jakarta Timur? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mas Angga tersebut. Dan kebetulan sekali dalam bidangnya, jadi beliau ragu mempertanyakan masalah ini tersebut karena beliau juga menekuni atau menenggeluti sebagai profesi HR. Baik, ada tanggapan dari kelompok kita mengenai apa sih tanggapan orang tua seperti apa gitu dan bagaimana? Silakan. Untuk Bang Lutfi mungkin menanggapi dari pertanyaan Mas Angga ini. Baik, Bang Yudis selaku moderator, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Pak Angga telah bertanya kepada kelompok 4 mengenai mitigasi tadi ya, kalau nggak salah mitigasi orang tua terhadap anaknya yang mana nanti dia itu mempersiapkan anaknya itu untuk fresh graduate dan selanjutnya itu ya ke lapangan pekerjaan ya. Oke. Kalau seperti itu menurut yang kemarin telah dilakukan wawancara di Mall Cipinang Indah, ya kurang lebih yang diwawancara itu sekitar usia 25 tahun ke atas mungkin ya. 25 tahun ke atas itu kurang lebih mungkin masih punya anaknya juga masih umurnya belum terlalu besar ya, umur masih kecil lah ya kurang lebih. Jadi mereka itu lebih kepada gimana mereka itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu, lebih ke gimana mereka caranya survive gitu. Jadi selama yang saya wawancarai itu belum ada yang ibaratnya mengacu untuk persiapan anaknya itu ke lapangan pekerjaan nantinya. Mungkin begitu, Pak Angga. Tanggapan selanjutnya mungkin boleh ditanyakan. Oke, terima kasih atas
jawaban dari Lutfi mengenai, jadi sekiranya setelah Mas Lutfi visit ini, Pak Angga kepada lapangan, ternyata tidak ada kesiapan dari orang tua terhadap anak-anaknya yang akan lulus atau pra sekolah tersebut. Seperti itu. Kira-kira ada tanggapan tidak dari Mas Angga dari jawaban tadi sekiranya, atau bagaimana, mohon ditanggapi sekiranya. Cukup ya, karena memang hasil penelitiannya tadi yang disampaikan Pak Lutfi lebih ke usia 25 tahun ke atas ya. Saya pikir tadi lebih Iya. ke fresh graduate ya. Terima kasih Pak Moderator dan tim kelompok 4. Ya. Baik, itu saja paling dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang mengenakan. Kemudian kita dilanjutkan pada sesi perwakilan kelompok 3 yang bernama Ibu Neklina. Kemudian dilanjutkan dengan Bapak Angga Kurniadi yang perwakilan dari kelompok 1. Atas pertanyaannya, terima kasih sudah join, terima kasih sudah berkontribusi atas pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang sangat luar biasa. Kemudian untuk dari kesimpulan A dari kesimpulan B, pembahasan A bersama pembahasan selanjutnya, tertujulah kita kepada topik yang terakhir, yaitu kesimpulan, yang dimana akan disampaikan oleh Bapak Krismanto. Dipersilakan Bapak Krismanto untuk waktu dan kesempatannya, silakan. Baik, terima kasih Mas Yudis selaku moderator dan izin waktunya Lord. Berdasarkan kesimpulan apa yang sudah disampaikan dari sesi penyaji 1, 2, dan 3 mengenai kesenjangan upah di mall dapat memiliki dampak yang signifikan ya pada taraf hidup para karyawannya. Salah satu dampak adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesenjangan upah dapat menciptakan kesenjangan sosial antara pekerja yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah. Hal ini dapat mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan yang berkualitas dan peluang untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pemerintah pun memainkan peran penting dalam kebijakan upah minimum di Indonesia. Kebijakan ini harus memperhatikan kepentingan pekerja dan buruh, serta memastikan bahwa upah yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan gaya belanja konsumen yang serba online, penting bagi karyawan mal, terutama di sektor retail, untuk bisa menggunakan teknologi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kemampuan menggunakan teknologi dan digitalisasi dapat membantu mereka tetap relevan dan bersaing dalam dunia kerja dan terus berkembang gitu. Cukup. Terima kasih Mas Yudis. Ya, itulah tadi kesimpulan dari Pak Krismanto sebagai Natulen atas pemaparan dari kesimpulan pembahasan kita pada kali ini. Telah sampailah kita di ujung perpisahan atau ujung acara ya di presentasi kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya Lord Angga, terima kasih juga untuk kehadirannya Mbak Neklin sudah menyempatkan tanya jawab di sesi presentasi kita ini. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta kelancaran dalam pekerjaan kita ataupun apapun yang kita lakukan. Serta terima kasih untuk dosen pengampu kita, Ibu Putri Ananda Putri, SPD MPD, atas bimbingannya selama ini hingga akhirnya kita bisa seperti ini dan
bisa menikmati hasil belajar kita kali ini. Paling itu saja. Sekian, terima kasih. Cukup kami dari kelompok 4 mengakhiri kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Malam.